Halo loh, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali kita akhirnya ketemu hari ini, hari Jumat ya, mudah-mudahan Jumat barokah. Tapi, ternyata Mbak Agi hari ini ya, unjuk rasa itu masih berlangsung kendati, Presiden Jokowi dan juga DPR tuh menyerahlah Mhm, soal putusan Mahkamah Konstitusi itu batal mereka amputasi begitu ya, Mbak Agi. Dan ya. saya juga terkejut karena dalam rapat kerja di hari ini antara Menteri Hukum dan HAM yang baru tentu saja dengan Komisi 3 itu, politisi PDIP, Arteria Dahlan memuji bahwa sekarang ini mungkin berkat Pak Prabowo jadi tidak represif lagi itu tindakan, aparat keamanan di lapangan. Dan saya sendiri tadinya juga menduga seperti itu, tapi ternyata belakangan kita terkejut karena banyak sekali ternyata yang Mhm, mengalami luka-luka, luka parah, ya, masuk rumah sakit dan kemudian yang juga masih ditahan ya Mbak Agi itu ya. Jadi ya. Karena itu kita tidak terkejut kalau hari ini juga banyak mahasiswa bahkan sekarang dari Bandung itu, dari beberapa kota lain juga datang ke Mhm. Jakarta. Mhm. Iya, betul sekali Mas Hersu. Saya juga memang mendengar ya, diskusi di antara wartawan ini di grup-grup wartawan. Mereka mengatakan bahwa Pak Prabowo itu sebetulnya marah dengan adanya rapat di DPR begitu menanggapi putusan dari MK yang kemudian terjadi mereka menolak keputusan dari MK dan kemudian akan mengesahkan revisi dari Undang-Undang Pilkada dan sebagainya itu yang kemudian dikemas sedemikian rupa dalam waktu singkat tidak sampai 1 hari hanya beberapa jam saja dan selesai dan kemudian besoknya akan paripurna. Jadi ada selentingan memang informasi bahwa Pak Prabowo tidak menyukai hal tersebut begitu Loh Mas kok aneh Hersu. Mbak, kalau kalau Pak Prabowo nggak menyukai karena yang mengundang jelas kan seperti yang di kemarin Dasko, ya ya. Dasko ya, itu kan agak aneh dong dan yang, pas seperti Betul, Habibur Rahman juga pasang badan dari Gerindra, orang pasti betul. melihat ini maunya Pak Prabowo dong Mbak. Iya, betul. Kalau kita secara orang dari luar, kita melihat ini kan Kim ini kan satu kesatuan kan Mas Hersu. Mhm. Artinya apalagi orang dari Gerindra begitu kan, orang dari Gerindra terus kemudian dia dan sangat aktif kan ini Dasko ini sangat aktif, Habibur Rahman juga sangat aktif pada rapat tersebut begitu. Jadi kok agak aneh kalau seandainya ada kabar bahwa Pak Prabowo itu kurang menyukai begitu ya hal tersebut begitu karena mungkin dia juga melihat indikasinya bahwa sebelumnya putusan MK pada saat penetapan soal keputusan nomor 90 pada bulan Oktober tahun 2023 lalu itu kan komentar Pak Prabowo, komentar semua, komentar Pak Jokowi semuanya sama itu final and binding gitu kan. Mhm mhm. Jadi memang itu harus yang sudah itu keputusan tertinggi dan harus diikuti. Yang artinya kalau seandainya sekarang mereka mengcounter keputusan MK yang lainnya karena dianggap merugikan pihak mereka yaitu keikutsertaan Kaisang yang seolah terjegal begitu kan untuk mengikuti kontestasi pilkada begitu. Nah, ini kan menjadi mereka menelan ludah sendiri begitu Mas Hersu. Dan yang menjadi pertanyaan kita, ini yang kemudian counter pada hari Rabu kemarin itu asalnya dari mana begitu sidang-sidang di ini itu siapa usulannya siapa begitu Ya, kan? Caimin kan, juga mengaku nggak tahu menahu sebagai wakil ketua DPR ya. Bahkan ketika Betul. ditanya oleh wartawan, "Kan PKB ikut." Loh, saya juga nggak tahu. Jadi kayak aneh bener ini ya. Ya. Iya, jadi ini seperti semacam ada Ada operasi persekongkolan lah ya, ada operasi betul dari di dalam DPR karena Muhaimin jelas mengatakan dia tidak mendapat laporan dari anak buahnya yang ada di mhm DPR begitu. mhm mhm. Jadi mereka semuanya mendapatkan undangan saja dan seolah-olah seperti mereka itu datang begitu saja tanpa ada bekal di benak mereka kita ini mau ngapain seolah-olah seperti itu Mas Hersul. Jadi siapa ini operator besarnya di sini Iya begitu iya kan? iya iya. Makanya kemudian kita kemarin membicarakan dalam ini kita bagaimana sih dalam Gerindra sendiri mereka kompak atau tidak begitu kan Mas Hersul. Dasko ini lebih dekat kepada Pak Jokowi ataukah lebih dekat kepada Pak Prabowo begitu. Jadi memang ada pertanyaan juga dari wartawan pada saat konferensi pers kemarin kepada Dasko yang mengatakan apakah betul Anda bertemu dengan Pak Jokowi pada siang harinya sebelum akhirnya memutuskan malam harinya mengatakan bahwa itu tidak jadi disahkan begitu ya undang-undang pilkada tersebut dan kemudian tetap akan menggunakan keputusan dari MK tersebut untuk pendaftaran para calon pilkada pada tanggal 27 Agustus nanti begitu. Dan dia menjawab bahwa tidak ada itu, tidak ada pertemuan begitu. Tapi isu soal itu memang santer sekali dan kemudian Hasan Nasbi yang sekarang sebagai ketua lembaga komunikasi kepresidenan juga mengatakan saya tidak mendapatkan informasi soal itu. Tapi dia tidak mengatakan bahwa oh tidak ada. Tidak, dia Ya, cuma ya mendapatkan kan nggak informasi salah
salah. Kalau saya nggak dapat informasi, kalau ditanya ya nggak salah kan gitu, nggak bohong kan Betul, gitu. iya betul, Tapi memang Mas. kan anehnya kalau kita melihat memang keputusan kemarin 2 putusan ya, putusan nomor Mhm, 60 yang tentang ambang batas pencalonan dari partai-partai politik untuk kepala daerah, dan kemudian yang lebih langsung lagi yakni Undang-Undang nomor 70, putusan nomor 70 itu tentang batas mhm, usia calon mhm, kepala daerah gubernur itu apakah di mhm, waktu pendaftaran atau waktu penetapan atau waktu pelantikan, itu kan mhm, benar-benar itu kepentingannya Pak Jokowi semua. Kalau mhm, keputusan nomor iya, 60 itu kan satu menghambat Anies dan itu berkaitan dengan nanti Pilpres 2029 ya kan ketika begitu iya, maju, dan itu ada kaitannya dengan PDIP juga yang coba di pojokan di puluhan pilkada yang dia nggak bisa ikut kan begitu ya Mbak Agi. mhm, Sementara yang kedua mhm, Pak jelas itu tadi putusan nomor 70 jelas itu kaitannya dengan Kaisang. Jadi sebenarnya ini kan yang berkepentingannya Pak Jokowi. Kalau Pak Prabowo saya kira nggak berkepentingan. Makanya kita kemarin bilang Pak Prabowo saya kira akan dirugikan kalau kemudian terjadi iya, kerusuhan, kemudian situasi negara jadi darurat, kan berarti bisa aja nanti pelantikannya Pak Prabowo ditunda kan seperti yang kemarin kita bicara seperti itu. Kita betul. bertanya-tanya ya Mbak Agi ya. Betul. Kita memang betul bertanya-tanya soal itu begitu dan kita juga mendapat kesan bahwa Pak Jokowi sebetulnya ini sudah sure betul begitu ya. Sudah sure bahwa ini pasti akan berjalan sebagaimana Ya selama ini semua maunya jalan kan gitu ya. semuanya kan dituruti, termasuk seperti misalnya yang terakhir itu Golkar begitu, Bahlil menjadi ketua dan sebagainya, dan Bahlil pun kemudian ditunjuk untuk kemudian nanti dia sendiri yang menentukan siapa yang menjadi ketua Dewan Pembina apa dan sebagainya, dengan mengubah AD dan ART-nya begitu. Jadi selama ini memang dimanjakan dengan keputusan itu dan kemudian sendiko dawuh dari orang-orang di sekelilingnya yang memang tersandera begitu kan Mas Hersu. Jadi ya dan kita bisa melihatlah kenapa kita bisa menyimpulkan seperti ini karena memang kita mendengar ya Mas Hersu bahwa keputusan MK nomor 60 maupun 70 tersebut itu kan sebetulnya sudah diputuskan dan sudah selesai menjadi sebuah paket tapi memang masih rahasia itu di MK pada tanggal 1 Agustus yaitu dengan adanya rapat permusyawaratan hakim. Tapi kemudian baru dibacakan pada hari Selasa lalu pada tanggal 20 begitu kan kronologisnya kita mendengar demikian begitu. Nah, tapi kenapa pada hari Selasa bertepatan dengan dibacakannya bertepatan dengan dibacakannya keputusan MK tersebut yang kemudian membahana dan semua orang berteriak-geria itu pada hari itu juga utusan dari Kaisang begitu mengurus surat-surat Kaisang untuk dia nyawagup ya menjadi calon wakil gubernur di Jawa Tengah begitu dan itu diurus di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Sebenarnya kita mendapati juga Mas Hersu informasi bahwa Kaisang ini sebenarnya sudah berangkat bersama dengan istrinya Erina itu yang dikabarkan menggunakan pesawat jet pribadi itu pada tanggal 18 Agustus Mas Hersu dan berangkatnya dari Halim gitu. Jadi ada yang spill soal itu pada tanggal 18 yang artinya kalau kemudian Humas dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengatakan pengurusan 3 surat tersebut ada banyak ya Tiga surat ya betul. teman-teman Surat ada keterangan, tiga 3 surat surat keterangan. tersebut. Iya, 3 surat keterangan tersebut yang memang disyaratkan untuk para calon yang mendaftar untuk pilkada itu tanggal 20 dan ya seperti kita duga sehari saja sudah selesai. Kalau seandainya dia sudah mengetahui bahwa jadinya akan seperti itu di MK, begitu Mas Irsu kurang lebih kan dia juga tidak akan mengurus hal Oh tersebut iya, iya, begitu. iya. Tapi juga dari Hmm. situ kita tahu nggak salah juga kalau kemudian para netizen menuding Kaisang dia enak-enakan liburan, suruh ribut-ribut, orang di Indonesia ribut, nanti pulang-pulang dia udah jadi gubernur kan gitu. Netizen menyebutnya seperti itu. Ya. Iya iya iya, betul sekali. Dan ini sebenarnya ya, kalau kita melihat, ini adakah informasi intelijen yang tidak disampaikan kepada Pak Jokowi, begitu Ya. kan? Karena ini demo besar-besaran ini, walaupun memang itu seperti spontanitas begitu. Hmm. Jadi urutannya adalah hari Selasa itu keluar putusan dari MK, kemudian hari Rabu langsung ada sambutan di DPR, mereka membuat rapat, kemudian
kemudian langsung panja pada siang harinya, langsung keputusan untuk disahkan esoknya di rapat paripurna begitu kan. Itu kan simultan begitu Mas Hersu. Tapi pada saat diputuskan MK itu saya sudah melihat bahwa akan ada demo nih, karena mereka tahu bahwa ini pasti akan ada counter dari DPR dan juga dari pihak pemerintah begitu. Jadi ketika kemudian tapi yang kita bayangkan kan nggak seperti itu Mbak, bahwa tidak akan seperti itu. DPR mengambil langkah dalam sehari, kemudian pengesahan dan kemudian besoknya rapat paripurna. Nggak, mana ada bikin undang-undang seperti itu. Undang-undang itu kan biasanya ada proses di legislasi ini itu ada draft ilmiahnya, ada kemudian konsultasinya, ada sosialisasinya. Normalnya ya. Iya. Justru itu yang akan saya jelaskan Mas Hersu. Ya. Jadi ini kan sesuatu yang memang tidak disangka dari proses pengumuman dari MK, kemudian langsung memang itu ribut ya di WA grup dari wartawan juga ribut. Ini mereka akan berkonsolidasi dan mereka besok akan akan ada rapat besar. Mungkin dalam sehari saja sudah selesai. Wah, rapat apa dalam sehari sudah selesai? Dan ternyata itu memang betul begitu, dan ada yang menggerakkan begitu Mas Hersu. Dan kemudian pada esok harinya ketika dari sejak hari Selasa itu mahasiswa sudah berkonsolidasi, partai buruh sudah memulai demonya pada hari Selasa. Mereka mengawal gugatan mereka itu di depan MK kan. Nah, mereka pun mengatakan kalau ada counter mereka akan melakukan demo lagi, dan ternyata memang betul ada counter dari DPR pada hari Rabu, dan hari Kamis kemarin itu terjadi demo besar-besaran dan hampir di seluruh Indonesia setidaknya ada 15 titik besar demo tersebut sampai ke Palembang, Medan, Jogja, Surabaya, Semarang, Bandung, Jakarta dan banyak tempat yang lainnya lagi begitu. Jadi Pak Jokowi pun sepertinya tidak menyangka Mas Hersu bahwa ini akan terjadi letusan penolakan dari rakyat yang masif sekali. Belum lagi yang di Solo itu luar biasa. Nanti kita lihat demonya Mas Hersu. Jadi kalau kita melihat apa yang dilakukan, kita perlu juga nih melihat apa yang dilakukan oleh anggota keluarga Pak Jokowi, suami, istri, begitu juga dengan ketiga anaknya beserta dengan pasangannya masing-masing. Ini apa sih yang mereka lakukan pada hari kemarin begitu? Ya. Ini menarik karena kemarin kan isu juga seliweran di media sosial bahwa pesawatnya Pak Jokowi meninggalkan Jakarta. Ini kan mereka ini membayangkan skenario Bangladesh itu, saya kira kan pasti yang dari jauh ya. Gitu. Tapi yang terjadi malah kalau nggak salah waktu kemarin ketika terjadi demo besar-besaran di mana? Besaran di Makassar, Ibu Iriana kan ada di sana dengan ibu istrinya Pak Maruf, Ibu Wuri ya. Dan sempat goyang-goyang walaupun hanya di tempat duduk gitu ya, Bu. Iya, dan itu mendapatkan kritikan yang sangat pedas begitu ya, bahkan hujatan gitu Mas Hersu. Jadi kalau kita melihat satu persatu apa yang dilakukan Pak Jokowi, yaitu pada hari kemarin begitu Pak Jokowi ini kan justru menerima PBNU, tamu-tamu dari PBNU begitu, dan terlihat agak santai sebetulnya pada pagi hari, memang karena belum terjadi letusan. Dan kabarnya itu mereka membicarakan soal tambang begitu kan Mas Hersu. Ya kalau membicarakan soal tambang ya tentu saja keberpihakan PBNU lah kepada rezim Pak Jokowi, dan sesudah itu juga menerima pejabat dari Jawa Tengah yaitu Pak Nana Sujana begitu kan. Pejabat gubernur dari Jateng, dan ini kan juga berkaitan begitu Mas Hersu dengan kontestasi di Jateng. Orang menduga bahwa ini berkaitan dengan akan majunya Kaisang pada pilgub di Jawa Tengah nanti. Itu kegiatan Pak Jokowi kemarin gitu, dan kemudian ada berseliweran bahwa dia bertemu dengan Dasko, yang itu tentu saja ditolak isu tersebut oleh istana. Yang kedua adalah kegiatan dari Ibu Iriana dengan santai-santai saja. Ibu Iriana sesuai dengan jadwal semula pagi-pagi ke Halim Perdana Kusuma beserta dengan Ibu Wuri Ma'ruf Amin dan juga segenap istri-istri anggota kabinet gitu dengan pesawat Hercules yang tentu saja eksklusif lah Herculesnya, yang bukan untuk terjun payung ya. Mereka pergi ke Makassar dan kemudian disambut gitu oleh wali kota dan menuju ke sebuah acara di mana acara tersebut sudah ada banyak anak-anak SMA, pelajar dan sebagainya begitu kan, dan bagi-bagi HP, beberapa gadget begitu Mas Hersu. Bukan susu ya, bukan ya?
bukan bukan susu dan bukan sepeda begitu Iya, ya Mas iya, iya. Hersut. Dan di acara tersebutlah yang kemudian dibuat santai dan Ibu Irena tersebut ya tampak kita lihat joget sambil duduk begitu ya yang tampaknya sebetulnya kalau dia mendengar bisikan bahwa di luar sana terjadi demo besar-besaran dan demo itu hanya karena apa keluarganya menginginkan Kaisang ini maju sebagai pimpinan di salah satu provinsi ini harusnya hati seorang ibu dia merasa terenyuh ya Mas Hersu Ya, bagaimana semua orang sibuk gitu karena memikirkan gairah atau nafsu dari keluarga mereka. Ini ya baru yang apalagi kedua. tahu gara-gara itu banyak mahasiswa yang digebukin sampai bonyok begitu Betul. dan sampai masuk rumah sakit gitu ya kan? Terangkan sedikit tadi dari narasumber tentang apa tadi apa sosialisasi narkoba tentang apa aja? Tadi dijelaskan tentang bahayanya narkoba, tentang kecanduan, adiksi, dan cara membedakan narkoba dan ciri-ciri narkoba. Bagaimana tahu kalau obat itu narkoba? Ekstasi, obat-obat ekstasi. Sejenis itu. Yeah. Pernah lihat? Pernah. Tapi jangan coba lo ya. Tidak. Lihat. Bener? Udah pernah lihat macam-macam narkoba? Pernah? Ada yang belum? Tadi kan di sini sudah diterangkan. Hah? Sudah. Ada banyak sekali ya. Hadiahnya mau pilih apa? Ada apa aja? Ada handphone, tab, dan smartwatch. Nih, leh. Ada HP, ya? Hah? Senang? Senang. Luar biasa Mas Hersut. Jadi yang ketiga ini anak pertama nih Gibran. Gibran ternyata pada hari itu dia pergi ke Bandung bersama Raffi Ahmad seperti biasa begitu ya. Best friend bersama Raffi Ahmad dan juga JJ Govinda. JJ Govinda ini adalah adik ipar dari Raffi Ahmad yang sepertinya akan nyalon menjadi bupati atau wakil bupati di Kabupaten Bandung Barat kalau tidak salah. Nah, ini yang juga hampir sama dengan Marcel Mas Hersu. Apa kapasitasnya yang kemarin dia juga nyalek saja tidak lolos begitu ya dan sekarang ditawarkan sebagai pimpinan daerah di sana begitu. Ini orang yang juga terkenal ya kalau dari gosip-gosip artis ini yang ketika itu istrinya berselingkuh ketahuan dengan cara yang sangat-sangat rendah begitu ya dengan suami orang lain dan kemudian dia akhirnya bisa menerima istrinya lagi dan sekarang sepertinya ingin meniti karir begitu ya di pemerintahan. Nah, mereka pergi ke Pasar Baru Bandung begitu. Ini memang sangat kulakan ya kalau di Pasar Baru Bandung semua serba murah seperti Tanah Abang di Jakarta. Dan tapi di situ tidak ada yang signifikan, hanya melihat, menanya ini harga berapa dan sebagainya. Sepertinya hanya ingin memperkenalkan JJ begitu ya di situ Mas Hersu kapasitasnya Gibran. Dan ini sama dengan kayak waktu dia ke Semarang ya mengenalkan Diko itu ya, mengenalkan sebagai apa? Siapa namanya? Oh iya betul, mengenalkan Diko dan juga ketika ada di Tangsel mengenalkan Marcel. Yang busuk kampung iya betul. Oh iya. Nyembah dia itu loh yang ketika Marcel seperti hamba sahaya itu ya. Iya. Okay. Betul. Nah, itu jadi kapasitasnya dalam hal itu mengendorse calonnya begitu kan. Dan ketika ditanya sama wartawan mengenai soal demo saat ini dia tidak bisa menjawab, dia hanya langsung pergi begitu saja. Jadi istilahnya melengos begitulah ya. Itu kegiatan dari Gibran kemarin. Dan yang keempat, anak keempat itu ya lebih banyak Bobinya ya, menantunya dari
daripada kahiyangnya sebagai ibu rumah tangga lah dalam hal ini, walaupun ibu rumah tangga yang banyak dikaitkan juga dengan soal tambang kan isunya demikian. Jadi untuk Bobby ini sendiri kemarin ada demo di Balai Kota Medan, Mas Hersu. Ini mahasiswa yang berdemo dan kemudian mereka menyerahkan 2 ekor bebek begitu. Memang Bobby tidak mau keluar, yang akhirnya diutus itu adalah seorang ASN untuk keluar begitu untuk mewakili Pemkot, dan tadinya dia tidak bersedia menerima bebek tersebut, tapi akhirnya dikatakan sama mahasiswa, jijik kali kau begitu pegang bebek saja, akhirnya dia bersedia menerima. Nah, bebek ini sebagai lambang dari cara berpikir lambat dari Bobby, dan juga yang hanya omong saja wek 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 begitu, itu menurut keterangan mahasiswa gitu. Oh iya, baru tahu, saya baru tahu maksudnya. Saya juga apa ini mahasiswa Medan kasih bebek gitu. Dan yang kelima ini adalah yang kita tahu viral, sangat-sangat viral. Mungkin kita bisa bahas lagi nanti, tapi tidak sekarang. Yaitu Kaisang dan Erina. Nah, ini betul-betul menjadi pusat perhatian karena dialah yang menjadi pangkal dari putusan MK gitu ya, dan juga mendapatkan akibat dari putusan MK tersebut. Dan akhirnya terungkap bahwa dia sudah mendaftarkan sudah mencari surat-surat untuk mendaftar. Sudah mengurus surat begitu. Itulah kegiatan dari 5 itu yang seolah biasa-biasa aja, tapi itu bagi masyarakat Indonesia itu merasa sakit, Mas Hersu. Pada saat semua ada orang yang dipukuli, ada yang digebukin, yang memperjuangkan mati-matian untuk sekedar hanya mendapatkan haknya begitu kan. Sementara mereka ini ya santai-santai saja begitu. Yang bahkan kalau Pak Jokowi ya seringkali kan misalnya menulis di akun media sosialnya, seandainya ada misalnya seseorang yang meninggal begitu saja, tapi orang itu adalah relawannya begitu, ada relawannya yang kemudian meninggal, itu dia menulis di situ ikut berduka cita apa dan sebagainya. Tapi ini ketika terjadi demo seperti ini, orang ingin mendengar apa sih yang dikatakan oleh presiden, apa sih sikap presiden, apa yang itu kan tidak ada, Mas Hersu. Ucapan duka cita juga tidak ada, apalagi permohonan maaf gitu ya, atau sekedar misalnya bikin tenang, ini nanti akan untuk menenangkan rakyat, itu juga tidak ada gitu. Ya. Oke, ya memang wajar ya kalau kemudian banyak sekali orang marah ya kalau di media sosial, kelihatannya mereka sudah ngerasa sampai kesimpulan ini bebal ini kan, karena misalnya dalam kasus Erina gitu ya, ternyata dia terus masih memposting liburannya ya sebelum dia sampai ke Pennsylvania ya. Kemarin dia terakhir di mana, di Philadelphia kalau tidak salah, ada yang dia sedang di satu lapangan olahraga begitu kalau nggak salah seingat saya, dan kemudian dia nganggap bahwa udah nggak ada gunanya memang ngomong sama orang-orang ini karena dia masih ya apa sih kata yang tepat, mungkin bebal gitu maksudnya ya. Bebal. Rina Gundono, lu stop ya jadi Nana Mirna wannabe. Lo tahu satu perempuan Indonesia nih gak ada yang iri sama lo, gak ada yang iri sama stroller mahal lo itu, gak ada yang iri sama roti 400.000 lo itu, gak ada yang iri sama jet pribadi lo, gak ada yang iri bahkan lo keterima S2. Ih kasihan banget. Justru satu Indonesia tuh kasihan sama lo, masa di saat perempuan Indonesia nih udah punya standar pasangan hidup yang tinggi, masa lo masih milih laki-laki umur 30 tahun, belum 30 tahun yang masih dicariin kerja sama bapaknya? Apakah laki-laki tersebut tidak punya kapabilitas untuk cari kerja sendiri? Apakah karena bisnisnya tidak ada yang jalan? Menurut gue stop ya, update kampus lo itu social justice, mana justice-nya nggak ada. Menurut gue buat Mbak Irina stop pakai Instagram eksklusif something biar orang-orang pada bayar lihat konten lo. Stop ya Irina, lo itu cuman mbak-mbak Jawa mediocre yang privilege, yang kalau lo nggak nikah sama Widodo Dynasty, lo tuh bukan siapa-siapa. Hidup lo gak menarik. Kalau kata Anita Wahid ya Mas Hersu, tapi Anita Wahid tentu tidak secara khusus merujuk kepada Erina, tapi saya rasa kepada keluarga Pak Jokowi. Dan ini cukup rame. Anita Wahid ini adalah putri ketiga dari dari almarhum Gus Dur begitu ya. Dia menulis budek begitu di media sosial. Dan itu cukup ramai Mas Hersu, banyak sekali yang memposting karena dia jarang sebetulnya dia mengupload status, mengunggah narasi itu jarang, tapi dia begitu dia nulis bingung mau milih kosakata apa lagi untuk itu ya. Iya kan, seperti kita sendiri kemarin, saya sendiri juga merasa speechless, mau ngomong apa nih ya kalau orang seperti ini kan gitu ya. Ya karena memang nggak masuk akal dalam situasi semacam ini. Harusnya seorang
kepala negara ya, di dalam ini jangan dilihat kepala pemerintahnya, dia kepala negara dan anak-anaknya itu harusnya bisa lebih punya empati dalam situasi dengan masyarakat. Mereka nggak peduli dengan cara apapun, yang penting mereka tetap berkuasa gitu ya Mbak Agi ya. Oke, Iya. kita tinggalkan. Kita pindah ke topik apa lagi yang kita mau bahas Mbak, selain soal keluarga. Yang menarik. Yang menarik masih keluarga Solo lagi Mas Hersul. Gitu. Kita belum bukan partai keluarga Solo tapi bukan ya. Bukan, jadi demo yang di Solo ya, demo yang di Solo ini ada beberapa gambarnya dan kita perlu bicarakan karena ini kan hometown-nya dari Pak Jokowi dan keluarga begitu ya. Dan Balai Kota itu adalah tempat kantornya Gibran sebelumnya begitu. Jadi kemarin memang terjadi demo di sana dan saya salut kepada demo yang di Solo dan di Jogja itu karena demonya tuh malah justru bikin kita merinding, terenyuh dan ingin menang. Seperti apa sih, coba kita tonton aja deh Mbak ya. Mana dulu Ya. yang Solo dulu atau yang Jogja dulu? Yang Solo dan Jogja ya. Oke. Sudah lelah? Kalian sudah capek? Kalau kalian capek, kalian lelah, negeri ini akan menjadi negara kerajaan Jokowi. Betul apa betul? Jangan biarkan sedetik apapun kita lelah. Betul? Jangan biarkan sedetik apapun kita capek. Siap. Saya pernah menjadi dosen di Universitas Muhammadiyah. Saya mengajar di Unisri. Tapi saya dipecat dari dosen Universitas 11 Maret karena saya menolak Jokowi. Hari ini zaman sudah berubah. Rektornya UNS adalah kawan saya, kawan SMA. Saya akan tuntut dia. Apakah saya tetap tidak diperbolehkan mengajar, ataukah saya boleh mengajar supaya pintar dan tidak bodoh seperti Jokowi? Saya yakin punya ijazah, betul. Kalau kalian Muhammadiyah, saya yakin punya ijazah, betul. Kalau kalian 11 Maret, saya yakin punya ijazah. Kalau Uniba punya ijazah, Jokowi ijazahnya apa? Ijazah keduluan. Sampai kiamat tidak akan pernah ditemukan yang namanya Fakultas Teknologi Kayu. Ya, kalau tukang kayu main kayu itu betul. Terakhir, saya berpesan kepada kalian, kita sudah menyiapkan tim advokasi. Ya, kalau ada di antara kalian yang pulangnya dipecundangi aparat keamanan, laporkan kami. Kalau ada di antara kalian yang dipersekusi dekan atau rektor, laporkan kami. Siap. Sekali lagi, lawan. Lawan Jokowi Prabowo sampai tumbang. Terima kasih. Ya, memang terutama Jogja yang sering saya lihat ya, ini unjuk rasanya itu simbolis gitu dan maknanya dalam. Kita kemarin kan mereka waktu itu beberapa waktu yang lalu waktu Gejayan memanggil juga ada aksi teatrikal seolah-olah Maria Antonia itu yang di Perancis itu yang dipotong oleh guillotine dan semuanya kan pernah terjadi juga itu ketika aksi Gejayan itu. Betul sekali Mas Hersu. Itu yang di Yogyakarta. Mereka menyanyi begitu lagu-lagu wajib apa dan sebagainya, dan kemudian yang di Solo ini mungkin sebagai simbolis begitu ya, karena mereka merasa selama ini haknya diinjak-injak, maka kemudian mereka gantian menginjak-injak keluarga dari Pak Jokowi dan terutama Kaisang sebetulnya, karena ini berkaitan dengan putusan MK itu tadi nomor 60 dan 70. Tapi simbolisme mereka bukan menginjak dari dengan cara menginjak, tapi mereka membuat poster besar gitu dengan gambar Kaisang dan kemudian melindasnya dengan mobil gitu.
ya nggak apa-apa ya Mas Kaisang, itu toh hanya melindas pura-pura kalau itu. Tapi kalau keluarga Pak Jokowi kan sepertinya memang seperti menginjak-injak demokrasi begitu ya, dan Bukan sepertinya, memang menginjak-injak demokrasi. memang gitu ya. Dan juga merampas hak dari orang lain begitu ya, dengan cara-cara legal begitu. Jadi menggunakan demokrasi itu dengan cara seolah demokratis untuk merampas hak orang lain, hak asasi dan sebagainya. Dan sekarang ini Mas Hersu yang ramai begitu ya. Ini adalah penangkapan dari para pendemo kemarin yang sampai sekarang masih belum jelas identitasnya, itu sampai ratusan Mas Hersu. Bahkan ada klaim gitu ya dari Komnas HAM gitu, juga dari Amnesty International, mereka menyebut angka 159 gitu dari yang ditahan. Dan kemudian kalau saya lihat aktivitas dari Adiana Pitupulu yang tadi malam dia mendampingi begitu dari tim advokasi untuk demokrasi di Polda Metro Jaya, sampai dengan tim dari advokasi ini sampai subuh Mas, itu sampai sekitar jam 4-an gitu masih ada aktivitasnya. Dan Adian sih sekitar jam 1 jam 2-an gitu ya, dia masih ada di lokasi begitu. Itu dijumlahkan oleh dia ada sekitar 111. Itu tersebar, mereka ditahan di Polda Metro Jaya, ada di Polres Jakarta Barat, Polres Jakarta Pusat, dan di polsek-polsek begitu ya. Dan belakangan ini ada juga yang rupanya ditahan itu di Jakarta Timur. Kalau yang di Jakarta Timur lebih banyak adalah pelajar dan STM Mas Hersu, yang mereka baru berangkat kemudian. Kemarin kita tidak begitu melihat aksi mereka ya, tapi rupanya di sore hari mereka banyak sekali begitu yang melakukan aksi juga. Ya, oke. Jadi tidak seperti yang kita informasi sebelumnya, yang termasuk juga seperti yang dikatakan oleh Arteria Dahlan di rapat komisi dengan Menteri Hukum dan HAM. Ternyata kasus serupa masih terulang lagi ya. Apalagi tadi kita menyinggung juga ada laporan wartawan juga yang mengalami kekerasan. Yang saya kira ini kalau terus-menerus semacam ini yang akan makin membuat wajah penegakan hak asasi manusia di Indonesia itu makin terpuruk ya. Dan ini harus diingat ya, nanti pemerintahnya Pak Prabowo itu kalau ada hal yang seperti itu pasti jauh akan lebih sensitif dunia internasional untuk melihatnya, menyorotinya gitu Mbak Agi. Mundur. Ada polisi yang memukuli. Polisi memukuli pendemo yang masuk. Jangan pukuli. Polisi mukulin pendemo. Dan ini ya, orang masih nggak percaya dengan apa yang dikatakan oleh Dasko, bahwa mereka sudah full membatalkan begitu, bahkan sudah ada surat dari Bawaslu kepada KPU yang meminta supaya KPU yang teguh kepada putusan MK, tapi mereka nggak percaya Mas Hersu. Jadi mereka menginginkan yang di Jakarta jangan tidur, kalian gantian ya, untuk menjaga jangan-jangan nanti tengah malam itu disahkan dan sebagainya. Jadi hari ini pun juga masih ada demo. Hari ini ratusan mahasiswa dari ITB mereka berangkat pakai bus menuju Jakarta dan mereka juga masih berdemo. Jadi saya rasa sampai dengan tanggal 27 orang masih aware, orang masih khawatir begitu kalau seandainya ini ada keputusan tiba-tiba sehingga meloloskan nama Kaisang. Ya, saya membaca misalnya di akun Twitternya Pak Jimli mengingatkan katanya kalau sampai tanggal 27 itu tidak ada PKPU yang baru, karena ini akan berlaku PKPU yang lama, dan PKPU yang lama itu yang mengacu pada keputusan Mahkamah Agung, bukan kepada putusan Mahkamah Konstitusi kan begitu. Walaupun saya membaca bahwa KPU itu menyatakan mereka akan membuat PKPU sesuai dengan keputusan Mahkamah Konstitusi, tapi publik tidak percaya gitu, karena kita tahu kan KPU itu kan hanya wayang saja. Kalau disebut sebagai penyelenggara pemilu, mereka itu kan ada remote
kontrolnya di belakang. Ayo sama-sama tahulah kita. Mereka ini kan bukan orang-orang yang independen begitu, dan ketika nggak diperlukan lagi dan kebetulan berbuat kesalahan ya seperti Hasyim Asy'ari kan tinggal disingkirkan begitu saja kan gitu Mbak Agi. Iya, dan mereka sengaja memilih juga orang-orang yang bermasalah sebetulnya gitu kan. Hasyim kan juga sebetulnya sebelumnya bermasalah, juga orang yang ya yang seperti itu gitu ya, sehingga bisa disuruh sesuai dengan kemauan mereka gitu. Jadi saya sepakat dengan para mahasiswa, sepakat dengan Rai bahwa jangan terlena, jangan nganggap ini sudah selesai, karena memang watak culas itu kan udah jadi ciri khas dari rezim ini. Jadi ya wajar kalau orang kemudian nggak percaya apapun yang mereka lakukan, karena ya itu kan berdasarkan pengalaman mereka. Karena misalnya kalau pengesahan undang-undang tengah malam segala macam itu kan pernah terjadi, itu bukan hal yang mengada-ada, dan itu pun juga di tengah masih unjuk rasa besar-besaran mahasiswa. Jadi memang kalau kredibilitas pemerintahan itu sudah buruk, ya saya kira orang akan sulit percaya. Cuma ini yang mesti kita ingatkan juga ya, karena ini kan saya jadi teringat ketika Bung Rocky Gerung menyatakan bahwa Pak Prabowo itu nanti akan membawa semacam excess baggage gitu ya, kan yang sampah di punggungnya dari pemerintahan Pak Jokowi, karena memang betul-betul pemerintahan Pak Jokowi banyak sekali meninggalkan sampah. Dan sayangnya kan Pak Prabowo sendiri yang menyatakan bahwa dia adalah bagian penerus dari pemerintahannya Jokowi. Saya kira ini kalau narasi ini terus masih diulang-ulang lagi Pak Prabowo, itu kan sangat merugikan, karena bebannya sangat berat. Bukan hanya beban persoalan ekonomi yang makin buruk, APBN yang berat, tapi juga citra yang sangat buruk di dalam soal penegakan HAM dan demokrasi. Padahal ya hal ini menurut saya khusus untuk Pak Prabowo sangat sensitif loh ini. Ya, Pak Prabowo harus membuktikan sebaliknya gitu. Kita cuma mengingatkan, jadi jangan sampai orang-orangnya di sekitar Pak Prabowo justru malah menjadi beban buat Pak Prabowo karena mengikuti Pak Jokowi gitu. Dan sesuai dengan kondisi saat ini, yuk Pak Prabowo ngomong ke Pak Sigit, ngomong ke Panglima begitu ya, supaya membuat situasi kondusif dan lepaskan para pendemo yang sekarang ditahan. Karena kenapa mereka menjadi brutal begitu? Taruhlah mereka kemudian menggoyang-goyang pagar DPR, mereka berusaha masuk dan sebagainya. Itu karena dari ekses yang sekian lama mereka sudah menahan diri begitu. Orang sudah tidak tahan lagi dengan situasi yang seperti itu begitu. Jadi pasti ada sebabnya. Dan sekarang ketika mereka ditahan dan para tim advokat tidak mendapatkan nama, tidak mendapatkan alamat siapa yang ditahan di dalam gitu. Jadi tolong, jangan dalam-dalam. Yang lain tidak semua, tapi tolong. Ini kliennya bukan cuma satu. Perwakilan sudah ada berapa di dalam? Jadi gini Pak, di sana itu kan ada 2 yang kami berusaha. Sedangkan orang Bapak kan juga 2 yang masuk. Iya. Berarti Ya ngasih kuasa nambah 1. Kuasanya itu gini Pak. Kita sama-sama belajar hukum. Baca KUHP ya. Haknya orang yang kemudian diperiksa itu didampingi oleh kuasa hukum. Yang dia pilih sendiri, Pak. Yang dia pilih sendiri, bukan dipilihin. Nggak ada tuh angka 1-2 di situ. Ya. Kalau ada di situ, Kita tunduk pada undang-undang. Bapak buang kartu advokat saya. Kalau ada di KUHP angkanya 2. Kami nggak bisa dipermainkan begini, ya. Bukan Anda yang harus membatasi, tapi undang-undang. Atau di rezim ini udah seenak orang aja. Kalau Bapak mau batasi, tolong saya kasih nama Bapak siapa. Saya bicara sama Pak Kapolda. Di dalam itu sudah kita fasilitasi, sudah ada perwakilan. Coba cek lagi di dalam. Kalau perlu teman yang satu tadi dipanggil. Bapak jelaskan, nggak usah dibatasi. Kami Malah beri kesempatan. saya lo yang datang memfasilitasi tadi. Iya, tadi kan jangan belum ada yang batasi bisa orangnya. masuk. Jangan batasi Belum ada yang orang. bisa masuk loh. Begitu saya datang, saya tadi sempat Ya, masuk. kalau Bapak mau stop, Saya jelaskan. Bapak bisa jelaskan nggak ini dalam SOP Lidik Sidik Kabar Reskrim ini tahapan apa? Ya karena apa? Ini tahapan apa? Jelasin dulu. Nggak ada alasan kami dilarang. Bahkan ada pernyataan Mas Hersu dari Polda Humas, Kabid Humas Polda Metro Jaya yang menyatakan tidak ada yang ditahan. Bagaimana tidak ada yang ditahan? Ada rekamannya kok. Begitu juga dengan pemukulan-pemukulan itu. Saya prihatin. Ini kalau tidak segera dilepaskan, ini kalau polisi, saya rasa polisi juga tahu lah, intelijen juga pasti bekerja, bahwa rekaman dari pemukulan kemarin itu beredar dari WA grup, sehingga forward many times dan banyak sekali ragam dari pemukulan itu. Begitu juga yang mereka melakukan siaran
siaran langsung itu banyak sekali yang merekam siaran langsung, dan ini bukan dari wartawan loh Mas Irsu, ada yang wartawan memang melakukan siaran langsung ya, dan itu ada di televisi. Tapi yang siaran langsung yang disiarkan melalui Facebook juga dilakukan oleh mereka-mereka netizen biasa begitu. Dan itu merekam betul bagaimana bentrokan itu terjadi, dan pendemo itu tidak berkuasa melindungi diri mereka begitu. Yes, dan itu nyebar ke seluruh dunia. Ini mesti hati-hati ya. Oke, bagi kita mesti akhiri perbincangan kita kali ini. Kita ketemu lagi esok ya, insya Allah. Kami mohon pamit. Saya Arif Arif. Dan saya Gbita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tetap 0% akal sehat. 0%. Salam waras.